Puji Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Ada haleluya? Berapa banyak yang diberkati Tuhan sore hari ini? Boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersama-sama sore hari ini saudara menikmati pujian, penyembahan, menikmati pribadi Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan saudara, sore hari ini dan tepat hari ini saudara, kita merayakan yang namanya Hari Raya Pentakosta saudara. Hari Raya yang mungkin tidak banyak orang Kristen tahu tentang makna di balik hari raya ini, saudara. Ya. Padahal kalau kita pelajari, saudara, bersama-sama, hari raya ini adalah hari raya yang cukup penting juga dalam keimanan Kristen. Ya. Apa maknanya hari raya ini bagi keimanan Kristen kita, saudara? Nah, sore hari inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Kita akan sama-sama lihat di ayat pokok kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kembali saya mau mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Karena ini cukup panjang saudara, kita akan baca ayat ini bergantian. Nanti saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, saudara. Nah saudara, kalau kita renungkan tentang hari raya Pentakosta ini, banyak dari antara kita yang berpikir dan taunya bahwa yang namanya hari raya Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus itu memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Ya, hari raya Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan begitu berlimpah, secara luar biasa. Ya, dan kalau kita baca ayatnya itu disertai dengan tanda-tanda heran. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka juga dikaruniai oleh karunia-karunia Roh untuk melakukan pelayanan-pelayanan untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Jadi semua orang yang belum percaya dibawa untuk bisa bertobat dan kembali kepada Kristus. Nah sore hari ini saudara, saya mau membawa kita semua untuk sedikit menggali lebih dalam tentang apa artinya Hari Raya Pentakosta ini.
Apa yang Alkitab katakan tentang hari raya ini, saudara? Ya. Nah, kalau mau berbicara tentang hari raya Pentakosta di dalam perjanjian baru, supaya kita mengerti apa artinya, kita harus melihat apa yang terjadi di perjanjian lama, saudara. Karena itu adalah kuncinya, ya. Ingat, perjanjian lama adalah gambaran yang akan datang, sehingga penggenapannya ada di perjanjian baru. Jadi kalau saudara mau tahu tentang apa yang terjadi di sini, kita harus melihat apa yang terjadi di perjanjian lama, saudara. Mari kita sama-sama lihat di dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-17. Imamat pasal 23 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Jadi di sini kita melihat menggunakan istilah pertanian, saudara, ya, mempersembahkan hulu hasil bagi Tuhan. Nah, ayat ini bicara tentang apa? Mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 28 ayat yang ke-26. Bilangan 28 ayat 26. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Nah, kalau kita mau belajar tentang hari Pentakosta, kita harus melihat ayat-ayat ini, saudara. Ya. Nah, setelah saya pelajari sedikit, saudara, jadi hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua bagi bangsa Yahudi. Ya, yang pertamanya adalah Paskah, saudara. Jadi ini adalah salah satu hari raya besar bagi bangsa Yahudi di dalam perjanjian lama. Nah, apa yang terjadi di sini? Perhatikan, saudara, karena ini adalah kata kuncinya untuk kita memahami hari Pentakosta ini, saudara, ya. Nah, peristiwa ini merupakan perayaan penuaian. Jadi menuai hasil panen, merayakan hasil panen, saudara, ya. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil dipersembahkan kepada Allah. Nah, jadi kalau kita pelajari di perjanjian lama, yang namanya hari raya Pentakosta adalah hari raya panen besar-besaran. Penuaian besar-besaran, saudara. Itu artinya. Nah, kalau kita melihat artinya di dalam perjanjian lama, kemudian kita bandingkan ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua sampai ayat 41 sampai 47, apa yang terjadi di sana, saudara? Ya. Jadi kalau kita melihat hari Pentakosta di dalam perjanjian baru, ya, itu melambangkan tentang awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah di dalam dunia. Itu arti dari hari raya Pentakosta, saudara. Di perjanjian lama kita melihat bangsa Israel merayakan satu perayaan penuaian besar-besaran, ya kan? Kemudian tuaian-tuaian ini dipersembahkan kepada Allah. Dan ketika kita membaca perjanjian baru, hari raya Pentakosta berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa, saudara? Ada 3.000 jiwa. Nah, kalau kita membaca ayat ini dan kita bandingkan dengan arti Pentakosta di perjanjian lama, kita akan mengerti bahwa ternyata hari raya Pentakosta itu berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa, penuaian besar-besaran. Jiwa-jiwa yang dituai dan kemudian dipersembahkan kepada Allah, saudara. Ya. Kejadian ini terjadi ketika apa? Ketika
orang-orang di Yerusalem, 120 orang kurang lebih pada waktu itu yang berdoa. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa lain, mereka memuliakan Allah. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Petrus bangkit berdiri, kemudian dia berkhotbah, saudara. Petrus yang tadinya takut sekarang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, berkhotbah, khotbah yang sederhana saja, saudara. Dia berkhotbah tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Tapi karena khotbahnya disertai oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Penuaian jiwa-jiwa terjadi, saudara. Ada 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis pada waktu itu. Itulah hari raya Pentakosta, itulah artinya, saudara. Nah, kemudian hari raya Pentakosta selain berbicara tentang penuaian, kembali kita akan melihat di Perjanjian Lama, saudara. Kalau saudara ingat ketika bangsa Israel pertama kali dikeluarkan dari perbudakan, dibeli oleh Allah dengan darah anak domba, saudara ya. Dikeluarkan dari perbudakan bangsa Israel, mereka dibawa ke gunung apa, saudara? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Mereka dibawa ke Gunung Sinai. Disitulah Allah menyatakan hukum-hukumnya. Nah, jadi ternyata, saudara, hari raya Pentakosta selain bicara tentang hari penuaian jiwa-jiwa, hari raya Pentakosta itu juga berbicara tentang hari di mana turunnya hukum-hukum Allah. Ya, saudara nanti bisa lihat ayatnya di dalam Keluaran, saudara ya. Di Gunung Sinai, Allah memanggil Musa sebagai perwakilan dari bangsa Israel, karena pada waktu itu bangsa Israel takut, saudara. Sebenarnya yang diundang semua bangsa Israel. Tapi waktu Tuhan turun dengan guntur kilat, wah, Israel takut. Aduh Musa, nanti kita mati, kamu aja yang ke atas. Nanti apa yang Tuhan firmankan akan kita lakukan. Kemudian Musa ke atas, saudara. Dan disitulah Musa menerima 10 hukum Taurat, saudara. Untuk diberikan kepada bangsa Israel untuk mereka taati. Tuhan membuat perjanjian dengan umat pilihannya, ya. Jadi hari raya Pentakosta itu bicara tentang hari di mana turunnya hukum Allah, saudara. Dan apa yang terjadi pada waktu hari raya Pentakosta yang pertama di Perjanjian Lama, saudara? Hari di mana 10 hukum Taurat itu turun. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan kan memberikan perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Kemudian setelah Tuhan memberikan hukum-hukumnya, Musa disuruh turun, saudara. Disuruh mengajarkan hukum-hukum ini kepada seluruh bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi, saudara? Baru saja hukum itu diberikan, saudara, bangsa Israel sudah langsung memberontak kepada Tuhan. Sudah langsung tidak menaati perintah Tuhan. Perintah pertama langsung dilanggar, saudara. Mereka membuat patung anak lembu emas untuk dijadikan Tuhan. Inilah Tuhan Allahmu yang memimpin kamu keluar dari Mesir. Padahal itu adalah berhala. Sehingga apa yang terjadi? Di hari Pentakosta yang pertama di Perjanjian Lama, 3.000 orang mati, saudara. Tapi perhatikan di Pentakosta yang kedua, saudara. Terjadi di mana? Di Yerusalem. Kalau Pentakosta yang pertama berbicara tentang hari turunnya hukum Allah di 2 loh batu, hari Pentakosta yang kedua yang terjadi di loteng Yerusalem itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang hukum Allah yang turun, yang dituliskan oleh tangan Allah sendiri di dalam hati kita, saudara. Luar biasa. Disinilah hari di mana janji Tuhan digenapi. Yesaya 33 ayat 36, saudara. Ya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi hari raya Pentakosta ini adalah hari penggenapannya. Hari di mana Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di dalam setiap hati kita. Sehingga kata Tuhan apa? Sehingga setiap orang bisa mengasihi Tuhan. Hati kita tidak dibuat menjadi keras lagi, saudara. Hati kita dilembutkan. Dan apa yang terjadi? Pentakosta yang pertama, 3.000 jiwa mati, saudara. Karena tidak taat kepada Allah. Pentakosta yang kedua, 3.000 jiwa diselamatkan, saudara. Ya, hari di mana hukum Allah
tertulis di dalam setiap hati kita, saudara. Itulah hari raya Pentakosta, artinya maknanya, saudara. Hari tuayan besar-besaran, di mana semua orang bertobat dan berbalik kepada Allah. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke ayat pokok kita, saudara ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sekarang. Kita melihat di sini apa yang terjadi di sini, saudara ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada angin ribut, angin kencang, saudara, dan kemudian tampaklah lidah-lidah api. Itulah yang terjadi di sini. Kalau kita perhatikan kejadian ini, saudara, menarik sekali. Kejadian ini mirip sekali dengan apa yang terjadi ketika Allah memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel di atas Gunung Sinai. Apa yang terjadi di sana, saudara? Gemuruh, kilat menyambar-nyambar, ada api di sana. Tanda bahwa Allah itu hadir, saudara. Ya. Di ayat yang kedua kita melihat, di situ ada angin, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Menariknya, saudara, di dalam bahasa Ibrani arti dari Roh Kudus adalah angin, tiupan, saudara. Ini adalah tanda bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Itulah sebabnya setiap perayaan Hari Raya Pentakosta ini identik dengan kata apa? Api, saudara. Kita menyanyikan lagu ini waktu 10 hari berdoa. Kemarin kita nyanyikan lagu ini. Ya. Jadi Hari Raya Pentakosta ini identik dengan api. Apa maksudnya, saudara? Pada waktu itu orang-orang yang ada di loteng, di situ dikatakan ayat yang ketiga, mereka api ini hinggap pada mereka masing-masing. Kalau kita belajar di seluruh Alkitab, saudara, terutama di Perjanjian Lama, api seringkali itu melambangkan kehadiran Allah. Ya. Contoh, ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham di Kejadian pasal 15, ya. Kehadiran Allah termanifestasi dengan sumbu api yang ada di sana. Dia bikin perjanjian dengan dirinya sendiri. Kemudian ada lagi di dalam Keluaran 3 ayat 16, saudara. Allah menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang tidak terbakar, saudara. Ya. Di dalam 1 Raja-Raja kita melihat api Allah turun menyambar persembahan. Jadi api ini seringkali dilambangkan dengan kehadiran Allah. Dan di Keluaran sendiri kita melihat Allah menampakkan diri dalam gemuruh badai. Jadi api ini, saudara, melambangkan kehadiran Allah, saudara. Jadi di sini kita bisa melihat yang terjadi di sini adalah Roh Kudus hadir dan menghinggapi orang-orang di loteng Yerusalem pada waktu itu, saudara. Apa arti dari api ini? Api ini melambangkan penyucian dan penghususan orang-orang percaya. Perhatikan, saudara, penyucian dan penghususan orang-orang percaya untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, saudara. Kita belajar ini kemarin. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Lukas kita melihat, saudara, ya, Tuhan Yesus bilang, tunggu dulu kamu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Dan kamu akan menjadi saksinya Tuhan, ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi api di sini, saudara, berbicara tentang penyucian dan penghususan.
Itulah sebabnya saya mau katakan saudara, orang Kristen itu harus penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita ini dihususkan Tuhan, disucikan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi, dimanapun kita ditempatkan saudara. Amin saudara? Amin? Jadi kita penuh Roh Kudus bukan supaya apa? Supaya terlihat dekat dengan Tuhan, supaya terlihat hebat. Bukan itu sebenarnya saudara. Tujuan utamanya adalah kita dipenuhi Roh Kudus untuk memperlengkapi kita sehingga kita menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Kita sudah pernah bahas ini minggu yang lalu saudara. Roh Kudus akan menjadikan kita saksi yang sangat efektif. Contohnya Petrus tadi saudara. Petrus tidak berpendidikan, dia hanya seorang nelayan saudara. Tapi ketika dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita lihat sendiri, 3.000 orang memberi dirinya untuk dibaptis. Luar biasa saudara, ketika seseorang kehidupannya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak peduli apapun pekerjaan kita saudara. Kita bisa menjadi saksi yang efektif ketika kita dipenuhi oleh pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Nah kemudian kita lanjut saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kita melihat saudara. Di sini ada 2 bagian saudara ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah di bagian ini kita akan fokus kepada maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sering kita dengar saudara, betul saudara ya. Penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Nah tapi pertanyaannya adalah apa makna dari kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta, saudara? Saya mencatat di sini ada 5 hal, singkat-singkat saja, saudara ya. Yang pertama, apa makna dari kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta, saudara? Yang pertama, maknanya adalah dimulainya penggenapan janji Allah. Ya. Mari kita lihat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini adalah khotbah yang diikuti Petrus pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus kemudian berkata-kata dengan bahasa yang lain, mereka dikira mabuk pada waktu itu saudara. Kemudian Petrus bangkit berdiri dan dia mengatakan ini bukan mabuk. Tapi ini adalah penggenapan janji Allah di dalam perjanjian lama. Bahwa satu hari nanti Allah akan mencurahkan rohnya secara berlimpah-limpah kepada anak-anaknya. Dan inilah yang kita lihat terjadi di dalam Kisah Para Rasul yang kedua saudara. Kita melihat bagaimana janji Allah itu digenapi. Janji bahwa Roh Kudus akan dilimpahkan kepada anak-anaknya secara berlimpah-limpah. Inilah janji Allah yang digenapi. Dan kalau kita baca Alkitab, ya, dilimpahkannya Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada waktu itu disertai oleh karunia-karunia Roh yang akan memperlengkapi gereja untuk bisa bersaksi bagi Allah. Kita sudah sama-sama bahas hal ini kemarin saudara ya, bahwa gereja ya pada waktu itu saudara, gereja mula-mula itu diperlengkapi banyak sekali karunia Roh.
Karena apa saudara? Itu mereka membutuhkan hal itu. Untuk apa? Untuk memberitahukan kepada orang yang belum percaya bahwa apa yang mereka beritakan itu benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga harus ada mujizat-mujizat yang terjadi. Kalau saudara baca, ada yang bayangannya bisa menyembuhkan orang, sapu tangan dan lain sebagainya. Kita melihat ada Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh, saudara. Ya. Jadi tujuan dari karunia roh adalah untuk memperlengkapi gereja untuk bisa bersaksi bagi Allah. Ya. Tujuannya adalah bersaksi. Tujuannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan saudara. Tapi untuk kepentingan gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Makanya setiap orang di dalam gereja diperlengkapi dengan karunia yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa, Paulus menggambarkan hal itu seperti anggota tubuh saudara ya. Tangan gak bisa bilang kepada mata, saya lebih penting daripada mata. Padahal tanpa mata, tubuh tidak bisa melihat. Ya, mata bilang, saya lebih hebat loh daripada kaki. Tanpa kaki kita tidak bisa berjalan. Jadi tujuan dari Tuhan mengaruniakan karunia roh, kuasa Roh Kudus kepada gereja adalah untuk bisa membangun tubuh Kristus, saudara. Ya, itu adalah tujuan dari karunia roh. Nah, bicara tentang karunia roh, saudara, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena biasanya banyak sekali orang-orang yang bilang, ayo kejar karunia roh. Tapi mari kita lihat apa yang Paulus katakan tentang karunia roh, saudara. Ya. 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kejarlah kasih itu. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di ayat yang pertama tentang karunia roh ini saudara, nanti saudara bisa baca di rumah mulai dari pasal yang ke-12. Paulus sedang berusaha untuk menertibkan jemaat Korintus pada waktu itu. Ya. Baik sekali untuk bisa memiliki karunia-karunia roh yang bermacam-macam, bagus bagi tubuh Kristus. Tapi lebih daripada karunia roh, Paulus di sini menekankan apa saudara? Ayat yang pertama dikatakan apa? Kejarlah kasih itu. Di pasal 13 ayat yang terakhir, coba bisa dibantu mungkin LED. Di pasal 1 Korintus 13 ayat yang terakhir. Di ayat 13. Sebelumnya Paulus bicara tentang hal ini, tentang kasih ini. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Di dalam beberapa terjemahan lain, Paulus bilang, aku akan menunjukkan kepadamu hal yang jauh lebih besar daripada karunia roh itu sendiri. Yaitu apa? Kasih. Di ayat 14 Paulus katakan, kejarlah kasih itu. Ini yang harus kita kejar, saudara. Karunia roh itu dikaruniakan, tapi kasih kita kejar. Ya. Nah, kenapa kita harus terlebih dahulu mengejar kasih dibandingkan karunia roh, saudara? 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya rindu kita semua baca ayat ini saudara ya, dengan lantang, dengan keras. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Inilah alasan Paulus menekankan, lebih dari karunia-karunia roh yang ada banyak itu, iman, kesembuhan, mujizat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, apalagi mengajar, saudara, membedakan roh. Lebih daripada itu semua, kejarlah kasih itu. Karena apa, saudara? Mungkin saudara bisa punya 3 karunia roh, 4 karunia roh, tapi Paulus katakan, tanpa kasih kita seperti tong kosong yang berbunyi nyaring, saudara. Amin, saudara. Ini yang harus kita kejar, saudara. Banyak sekali orang-orang yang rindu untuk mempunyai karunia-karunia roh. Bagus, saudara. Karena itu bisa membangun tubuh Kristus. Tapi lebih daripada itu, kita harus mengejar kasih, saudara. Untuk apa kita bisa membeda-bedakan roh, saudara? Tapi sama tetangga kita masih berantem. Untuk apa, saudara, kita bisa punya karunia berkata-kata untuk bisa memberikan orang itu semangat? Ada karunia itu, saudara, ya. Tapi ucapan kita masih kasar dan tidak memberkati banyak orang. Untuk apa kita hebat berbahasa roh, saudara, tapi kita tidak memiliki kasih? Percuma, saudara. Kalau saudara baca di Korintus ini, Paulus bilang iman akan selesai, karunia akan selesai, tapi kasih itu kekal, saudara. Itulah hal utama yang harus kita kejar. Bahkan kalau Paulus sendiri mengajarkan untuk mengejar karunia, dia bilang kejarlah karunia nubuatan. Terutama bernubuat, karena apa? Lewat nubuatan, orang itu bisa bertobat, saudara. Kita kalau mau bahas ini bisa lama lagi, saudara, ya. Karena fokus kita bukan ini. Nah, itu yang pertama, itu dimulainya penggenapan janji Allah, ya. Roh Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, disertai dengan tanda-tanda heran. Ya, orang-orang percaya diberikan karunia-karunia roh, saudara. Kemudian yang kedua, apa artinya bahwa Roh Kudus dicurahkan? Ini adalah tanda dimulainya zaman akhir, saudara. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, turunan-turunan akan dapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Jadi kalau seandainya hari Pentakosta ini sudah terjadi, saudara, itu tandanya bahwa ini kita sudah memasuki zaman akhir, saudara. Sudah siapkah kita semua menghadapi hari-hari terakhir ini, saudara? Artinya apa? Waktunya tidak lama lagi. Pilihannya hanya ada 2, saudara. Terima Yesus dan diselamatkan, atau tolak Yesus dan binasa. Ya. Karena di sini dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Dan itu sudah terjadi bahkan ribuan tahun yang lalu. Artinya ini adalah masa-masa di mana kita tidak bisa bersantai, saudara. Alkitab mengatakan kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, kalau kita dilimpahi oleh anugerah dan kebaikan Tuhan, tujuannya apa? Supaya kita bertobat, saudara. Ya, karena waktunya tidak lama lagi. Ya, kemudian selanjutnya, ini adalah tanda bahwa kita diperlengkapi Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Lukas 24 ayat 49, cepat saja. Lukas 24 ayat 49. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi kenapa kita harus diperlengkapi oleh Roh Kudus? Karena tujuan dari kita diperlengkapi Roh Kudus adalah untuk menjadi saksi Kristus. Bukan untuk yang lain, saudara. Karena semua orang Kristen punya tugas apa? Punya tugas untuk memberitakan Injil. Punya tugas untuk menjadi saksi Kristus. Dan untuk menjadi saksi Kristus itu bukan hal yang mudah, saudara. Harga yang harus dibayar itu mahal sekali. Kalau kita lihat orang-orang ini, saudara, kita sudah pernah belajar juga bagaimana kematiannya murid-murid Yesus. Harga yang dibayar mahal sekali. Jadi tanpa Roh Kudus, saya yakin tidak ada satu orang pun yang akan mau menjadi saksi Kristus, saudara. Karena apa? Harga yang dibayar begitu mahal. Tapi ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ketika kita diubah oleh pribadi Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, berapi-api buat Tuhan. Sehingga kita bisa bilang sama Tuhan, utus saya Tuhan. Saya mau bersaksi bagi Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus kita mungkin takut, saudara. Lihat berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena iman di dalam Tuhan. Berapa banyak, terutama orang-orang di Timur Tengah. Saya sering lihat di Indonesia juga kadang ada. Orang-orang yang kehilangan nyawanya karena imannya kepada Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, tinggal di sini. Kamu harus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dulu. Supaya kamu punya keberanian, supaya kamu bisa dihibur. Kalau kita baca 2 Korintus, apa yang terjadi dengan Paulus, saudara? Saya hampir kelaparan, saya hampir kehausan, saya hampir telanjang, kita kedinginan, kelaparan, terombang-ambing. Kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan Paulus, kalau bukan Roh Kudus yang menghibur Paulus, kita nggak akan nerima Alkitab sampai hari ini, saudara. Kabar baik Injil itu nggak akan sampai ke kita. Ya, makanya kita perlu Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Ya, jadi seiring dengan karunia kuasa dari Roh Kudus, maka datang juga tanggung jawab yang besar untuk menjadi saksi Kristus. Kita sering berdoa sama Tuhan, saudara. Tuhan penuhi saya, penuhi saya, penuhi saya. Tapi jangan salah, saudara. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus punya tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana dengan tetangga kita? Sudahkah dia mendengar Injil Kristus, saudara? Bagaimana dengan teman kantor kita, saudara? Sudahkah dia mendengar Injil Kristus? Ya. Kemudian, ya, lanjut yang terakhir, saudara. Oh, 2 terakhir, saudara, ya. Tanda bahwa Injil akan didengar sampai ke ujung bumi, saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, coba bisa kembali ke ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lanjut ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, bahasa roh di sini bukan bahasa roh yang ada di dalam 1 Korintus yang bahasa yang tidak diketahui, bukan, saudara. Ya, bahasa roh di sini adalah berkata-kata dengan bahasa lain yang tidak pernah dipelajari oleh para rasul ini. Makanya kita lihat di ayat yang ke-7, coba bisa lihat. Selanjutnya lagi ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mereka mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kita orang apa, Mesopotamia, orang Arab dan lain sebagainya tadi. Ya. Jadi ini adalah tanda bahwa Injil, ini adalah eranya Injil sudah mulai akan didengar sampai ke ujung bumi. Ya. Makanya itu ditandai dengan orang-orang yang kepenuhan roh, berbahasa lidah, tapi berkata-kata dengan bahasa yang lain. Makanya saudara kalau lihat ada orang yang berbahasa roh itu, ada yang bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa Injil Kristus ya akan didengar sampai ke ujung bumi. Ya.
Dan kejadian di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang 13 ini adalah sifatnya historikal. Terjadi hanya satu kali, saudara. Dan Roh Kudus masih dicurahkan hingga saat ini. Sehingga nggak ada itu yang namanya hari Pentakosta ketiga, itu nggak ada, saudara, sebenarnya. Ya, kalau saudara pernah dengar. Tidak, hari Pentakosta sudah terjadi di dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Dan sampai sekarang roh itu masih dicurahkan. Tidak ada lagi akan pencurahan roh yang baru di Pentakosta yang ketiga. Nggak ada, saudara. Ya, karena ini sudah ditandai bahwa Injil akan sampai kepada ujung bumi, saudara. Yang terakhir, saudara, ini adalah tanda baptisan Roh Kudus untuk menjadi pelayan roh, saudara. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang keempat, saudara, saya bacakan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Jadi dicurahkannya Roh Kudus adalah tanda baptisan roh untuk menjadikan kita pelayan-pelayan roh. Pelayan roh itu apa, saudara? Kalau saudara nanti pelajari sampai ayat yang ke-8, pelayan roh adalah pelayanan yang memberitakan Yesus yang mati dan bangkit, saudara. Pelayanan roh adalah pelayanan untuk menuntun banyak orang kepada Kristus. Dan seringkali pelayanan ini ditandai oleh karunia roh, saudara. Nanti saudara baca di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, saudara. Ya. Nah, di bagian yang terakhir, saudara, di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kita kembali lagi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ya. Nah, berbahasa roh di sini artinya adalah berglosolalia. Ini adalah tanda bahwa salah satu tanda bahwa seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, salah satu tanda, saudara. Ya. Bisa berbahasa manusia, bisa tiba-tiba bahasa yang lain, saudara, atau bisa juga bahasa yang tidak dikenal, saudara. Ya, nah, tapi yang jelas, saudara, kita sedikit berbicara tentang hal ini, saudara, ya, berbahasa roh, saudara. Tapi yang jelas, ketika seseorang berbahasa lidah, itu semuanya dalam keadaan teratur, saudara. Ya. Nah, jadi kalau saudara perhatikan ada seseorang yang berbahasa lain tapi dia dalam keadaan tidak sadar, itu kemungkinan besar bukan dari roh, saudara. Karena Paulus sendiri bilang, aku berdoa dengan roh, aku juga berdoa dengan akal budiku. Seseorang yang berbahasa roh dia sadar, saudara. Tapi dia sendiri kadang-kadang gak tahu, kok saya tiba-tiba berbahasa seperti ini. Jadi kalau orang yang gak sadar, kemungkinan besar itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Ya, karena Roh Kudus menghendaki keteraturan. Tujuannya apa, saudara? Nah, ini yang penting, saudara, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita lihat di sini para rasul ketika mereka berbahasa lain, apa yang mereka katakan? Mereka berbahasa lain mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi tujuannya adalah untuk memberitakan kebesaran Allah di tengah bangsa-bangsa, saudara. Itu tujuannya. Dan bahasa roh ini bisa membangun jemaat ketika ditafsirkan, saudara. Tapi kalau tidak ditafsirkan, itu membangun diri sendiri. Karena kan kalau tidak ditafsirkan, orang lain gak ngerti, saudara, ya. Tapi kalau bisa ditafsirkan, itu bisa membangun jemaat. Itulah sebabnya Paulus katakan apa? Kalau kamu berbahasa roh, berdoalah juga untuk punya karunia menafsirkan. Karena itu bisa membangun jemaat, saudara. Ya, dan bahasa roh ini nggak bisa diajarin, saudara. Jadi kalau ada yang bisa diajarin, kemungkinan besar itu bukan dari roh. Ya, jadi bahasa roh itu banyak orang juga yang memanipulasi, saudara. Sebenarnya dia nggak berbahasa roh, tapi supaya terlihat berbahasa roh, itu banyak juga, saudara. Ya, itu yang memanipulasi. Jadi bahasa roh tidak bisa diajarkan.
Jadi kalau ada yang ngajarin bahasa roh ya itu salah saudara ya. Karena bahasa roh itu tidak bisa diajarkan saudara. Nah kemudian apa tandanya bahwa seseorang, bahwa kita tahu bahwa orang tersebut itu benar-benar mendapat karunia itu dari Allah saudara. Apa tanda terbesarnya? Ya, perhatikan saudara. Jika seseorang tersebut tidak menghasilkan buah roh dalam kehidupannya, maka itu bukan dari roh pasti. Ya. Kalau dia memiliki karunia, wah, menafsirkan. Misal dia berbahasa roh, kemudian dia juga menafsirkan. Tapi kehidupannya nggak benar, saudara. Ngomongnya kasar di luar. Wah, berarti kemungkinan besar itu dibuat-buat, saudara ya. Karena nggak mungkin seseorang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya tidak berubah, saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan mengaruniakan karunia ini, tujuannya adalah untuk memberitakan kebesaran Allah di tengah-tengah bangsa. Bukan pamer diri sendiri, wah kamu belum bisa berbahasa roh, saya sudah dong. Bukan seperti itu. Kalau ada orang yang kayak gitu, itu kemungkinan besar bukan dari Roh Kudus, saudara. Ya, karena Roh Kudus tidak pernah meninggikan dirinya sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Sebagai penutup, saudara, saya mau katakan Hari Raya Pentakosta itu adalah hari di mana Injil Kristus dinyatakan kepada semua bangsa, saudara. Ya, hari di mana kabar baik ini akan sampai kepada ujung bumi lewat orang-orang pilihan Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Siapa itu? Kita, saudara. Kita adalah wakil-wakil Allah untuk menjadi saksi Kristus di bumi ini. Jadi itulah makna dari Pentakosta. Dan Pentakosta ini sifatnya adalah perayaan, saudara. Jadi rayakanlah hari ini. Rayakan karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita harus merayakan hari ini, saudara. Karena apa? Kuasa Roh Kudus akan membuat kita melihat penuaian besar-besaran terjadi. Itu hari Raya Pentakosta. Sore hari ini, saya mau mendorong kita semua, ambil bagian untuk mengabarkan Injil, saudara. Doakan orang-orang yang akan menerima pemberitaan firman. Bersaksi untuk Kristus. Ambil bagian untuk kerajaan Allah. Kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jangan takut, jangan khawatir. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan sore hari ini.